Berarti kalau ini dalam ulamamu, perspektif ijma ulama moko bodohi di sini. Ini ijma ulama mengatakan sahih. ya nggak masalah. Bodoh berarti. Oh, Saya nggak masalah. Ini lihat berpegangan ya. baik. Ini salah satu langkah umat Islam untuk Bang Ahmad, mendukung sorry, Muhammad. Itu Bang caranya Ahmad. harus menista ulamanya, termasuk Muhammad sendiri Baik. dinista. Nggak boleh Ya, maksud termasuk saya tadi Muhammadnya kan sendiri Bang Ahmad dinista. sudah cukup Saya panjang bisa tunjukkan lebar. banyak skandal Muhammad loh, nggak cuma Iya, ini saya baru paham, satu. Artinya Baru satu memberikan kamu udah menista ulama, udah kami atau menista Muhammad. saya untuk memberikan Ya. dulu perspektif atau tinjauan kita seperti apa, baru nanti ditanggapi. Mungkin tuh yang lebih bijak. Gimana? Boleh saya bicara ya? Udah. Oke. Nah, tapi hadis ini kau udah bilang ini udah kau bilang salah. Boleh, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu boleh ya. Kaji di sini. Saya ingin membacakan dulu satu ayat dalam Al-Quran yang saya pikir ini semua meruntuhkan semua berita-berita, informasi yang ada di dalam kitab apapun, yang dalam hal ini saya pikir tidak ada yang lebih tinggi itu informasinya daripada untuk membantah yang ada dalam Al-Quran ini. Bukan. Baik. Karena Muhammad kemarin ngomong apel. Kiamat. Gantian lah. Boleh gantian ya. Oh, kiamatnya mental ya. Baik. Sambil nunggu kiamat. Jadi dalam surat Al-Qalam ayat surat ke-68 ayat 4 disebutkan jelas sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di sini kamu menuju kepada Nabi Muhammad. Ini Tuhan sendiri yang langsung mengakui dan langsung memberikan informasi. Saya pikir tidak ada level lagi selain level Tuhan ya untuk mengagungkan seseorang ini, sehingga ketika misalkan ada informasi-informasi yang katakanlah merendahkan gitu kan, nah ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan ayat ini. Dan juga misalkan dalam surat Al-Fat juga saya pikir bisa menguatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah diampuni sebelum dan sesudahnya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kemenangan yang gemilang, dengan kemenangan yang gemilang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika, supaya Allah sudah memberikan ampunan kepada engkau. Bang Mek, aku potong sebentar. Aku potong sebentar bisa? Boleh, Pak. Bang Mek, dimungkinkan nggak ya? Dimungkinkan nggak sang Khalidnya kalian itu memberikan hak khusus itu buat Nabi Muhammad? Silakan, sehingga dia bisa melakukan yang tadi dibacakan kiamat itu. Silakan. Baik. Kalau bukan dimungkinkan, kalau dikhususkan iya, tetapi dikhususkan pada sesuatu yang memang dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Ya, contoh saya bacakan ayatnya tentang kekhususan beliau. Mungkin Bang Gija juga pernah dengar ya. Sebentar. Misalkan dalam surat Al-Ahzab ya, surat yang ke-33 ayat yang ke-50. Ini ada posisinya di tengah, khalisatan min dunil mu'minin. Ini tentang kebolehannya Nabi Muhammad, ya kan, menikahi lebih daripada 4 istri. Ya, ini kalau saya bacakan agak panjang, tapi mungkin nggak apa-apa, biar jelas ya. Atau yang lebih spesifik langsung ke ayatnya. Nah, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah mengetahui. Sorry. Saya bacakan aja agak lengkap deh. Hai Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya. Nah, nanti saya ingin agak spesifik juga membahas tentang perbudakan ya. Hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu telah peroleh dalam peperangan, yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini sepupu dari orang tua laki-laki. Jadi boleh. Sepupu kemudian bukan mahram ya Bang ya.
yang sepupu bukan mahram mahram. secara betul. Ya, oke. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara Yang itu aku udah laki-laki paham. ibumu. Bang Mek, Ah, Bang Mek, biar nggak siap. kepanjangan nih, aku udah paham yang Oke, itu. oke. Begini, aku tertarik tadi sama bahasan dari kiamat tadi. Menurut Bang Mek nih, Siap. perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad tadi atau tindakan yang seperti tadi itu grepe-grepe dan segala macam itu, menurut Bang Mek itu sesuai dengan budi pekerti yang baik nggak itu? Itu dulu. Justru pertanyaannya yang harus dipertajam, Bang. Begini, pertanyaan yang mungkin menurut saya pas, ini adalah informasi yang ada di dalam sebuah riwayat atau hadis. Ya, pertanyaan apa betul riwayat tersebut? Itu dulu. Iya, Ya kan? begini Bang Baik. Mek, Bang Mek, kalian Silakan. kalian kan nggak bisa membuktikan, kalian kan begini, kalian nggak bisa kasih bukti kalau hadis yang dibawa sama Bro Kiamat tadi itu tidak benar gitu loh, kan kalian nggak ada bukti nih. Jadi pertanyaanku begini, seandainya lah memang betul itu hadis, apakah dimungkinkan Allah memberikan hak khusus bagi Nabi Muhammad untuk melakukan itu yang tidak berbudi mungkin. pekerti itu? Silakan. Oke, ayat yang bentar, tadi- ini ada cacat logika Boleh nih saya dari ini, Mbak boleh Raka. saya ngomong dulu. Kiamat nanti boleh gantian ya. Oke, Boleh ya? Anda Sebentar nanti ya. terus nanti saya Oke, respon. makasih. Oke. Nanti boleh Ya, Kiamat, Pak. silakan. Saya dengarkan juga. Ya. Oke. Ayat yang tadi saya bacakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, di sini ada perlu digarisbawahi tentang kata khuluq. Khuluq itu mungkin kita kenal akhlak atau budi pekerti. Sesungguhnya engkau sungguh memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ya. Akhlak atau budi pekerti termasuk hal-hal yang tadi dilakukan itu kan tidak mungkin, artinya di sini Tuhan sudah menjustifikasi tentang luhurnya akhlak Rasulullah. Nah, sekarang seorang yang mempunyai akhlak yang agung itu kira-kira mungkin nggak logika kita akan bertanya melakukan hal yang seperti tadi. Oke, Kan itu yang perlu dipertanyakan. Ini justifikasi Tuhan kepada seorang manusia. Sekarang dengan keyakinan dan Tuhan keimanan yang kami mengizinkan- miliki mengizinkan itu Muhammad tidak bagian-bagian mungkin gitu ya? itu apa namanya dilakukan. Masa Tuhan berarti kalau gitu Tuhan berbohong dong. oke. Tuhan Ya, karena gini, sebentar sedikit lagi ya ya. itu bukan Tuhannya orang Kristen, itu Tuhan halunya Ya, Islam. iya Tuhannya orang Islam pastinya ya. Pastinya Tuhan yang kita yakini Tuhan alam semesta gitu kan. Yang pasti bahwa kita sangat meyakini kebenaran Tuhan dengan firman-Nya. Orang Islam pasti sangat meyakini Al-Quran itu udah di atas segalanya ya kan, dari sisi keimanan orang Islam. Jadi informasi tentang Tuhan menjustifikasi dan sudah memponis atau mengagungkan lah hambanya, ini pastinya kan hal-hal yang tadi itu tidak mungkin gitu kan. Itu sudah apa ya, karena kan kita tahu ya kan, kiamat juga pasti tahu kapan sih hadis atau riwayat itu dikumpulkan. Pada zaman Nabi dilarang, pada zaman Khalifah yang 4 dilarang, sampai dengan Khalifah itu disampaikan dalam hadis itu 20 tahun kalau tidak salah, apa 30 tahun ya. Setelah itu kan zaman kerajaan. Hadis itu baru muncul 150 tahun Udah murtad setelah Pak. Nabi meninggal. Udah bong hadis sekarang ya. Kemarin kok Ya. saya dengar Anda bela-bela mati-matian untuk hadis, sekarang udah Saya kiamat, kalau untuk itu boleh tanya Bang Kinca. Saya selalu bilangnya kayak gini untuk hadis atau riwayat itu. Ya, karena ini adalah sebuah informasi atau berita yang katanya ya itu diucapkan oleh Oke. Nabi. Ya udah. Bentar, sedikit lagi, cluenya Yang sedikit lagi. katanya. Baru habis ini boleh kiamat. Ya, yang katanya itu diucapkan oleh Nabi. Katanya, gitu kan? Nah, berarti berita itu ada dua kemungkinan, bisa hoak, bisa memang betul dari Nabi. Nah, ini perlu ada pembenar atau yang mengecek kebenaran hadis itu. Nah, dalam ilmu hadis atau mustalah hadis kita kenal dengan ada 3 syarat, ya kan? Al-adur rawi, salatur Kalau rawi, istri sama dokter menantu rawi. gimana Pak? Yang Baraka. kedua, Istri sedikit menantu lagi gimana, mengenai Pak? matannya, dikit lagi Bang Abdul ya, sedikit lagi. Ah. Mengenai matannya 2 syarat, adlur riwayah adamun nakara wa adamus syudud. Isinya itu tidak ganjil dan juga tidak mungkar. Nah, yang paling penting itu
diukurlah hadis tersebut dengan Al-Quran. Kenapa? Karena logika kita akan berpikir Nabi Muhammad ini menerima wahyu Allah dan dia adalah Al-Quran yang berjalan. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah Al-Quran. Nah sekarang kalau misalkan yang dilakukan bertentangan dengan informasi yang ada dalam Al-Quran, berarti tidak mungkin, logika kita nggak bisa bisa dibilang sudah pasti menolak Al-Quran seperti ini. Masa, karena Nabi kan sama dengan Al-Quran gitu. Jadi banyak faktor, makanya poin utamanya saya bilang kalau hadis menurut saya terima, tapi dengan catatan ketika nada maknanya itu selaras dengan Al-Quran, itu yang kita terima dari manapun hadisnya itu berada. Artinya lebih baik saya dalam tanda kutip tidak meyakini hadis tersebut, ya kan, daripada saya menista Nabi. Mungkin itu pilihannya. Silakan Bang Ahmad. Oke ya, ini saya bukakan data ya. Jadi menarik yang dikatakan oleh Pak siapa ini, bentar ya, tak balik dulu kameranya. Pak Baraka ya, Bang Mek, bahwa Anda sendiri itu tidak meyakini hadis ya. Begitu juga Anda pun tidak meyakini Al-Quran. Bagaimana hadis itu munculnya aja Anda itu tidak meyakini, padahal itu meriwayatkan Nabimu sendiri. Begitu gini, Al-Quran loh kok. Halo. Udah diputin saya bukan data loh. Bilang ketika Anda mendengar seorang menjelaskan, terus Anda catat, baru nanti Anda komentar, jangan potong-potong dulu. Ini saya ini lagi putus juga. Tuh. Iya, sinyalnya bro kurang ini mantap itu. Sinyal saya merah ya? Iya, merah. Iya, tadi saya ingat saya langsung dipotong aja sama Islam ini ya. Oke, jadi kembali lagi ya. Ketika Anda tidak yakin dengan hadis, Anda bingung itu Nabi Anda atau tidak. Sebetulnya dengan logika yang sama Anda berpikir, Quran Anda itu benar nggak sih dari Nabi Anda? Bener nggak sih Nabi Anda yang kelakuannya kayak begitu, yang diriwayatkan dari hadis-hadis itu memang skandalnya banyak. Jangankan itu, ulama-ulama besar Anda aja, At-Tabari, Qurtubi, ya, Ibnu Katsir, ya, Jalalain, Al-Muyassar, dan seterusnya, itu sampai nanti asbabun nuzulnya, semua mengkisahkan Muhammad yang memang kontroversi, baik akhlaknya dan seluruh yang dilakukan oleh Muhammad itu. Dari Muhammad ngawinin anak kecil, ya, diaminkan oleh Islam. Ulama besar semua mengatakan seperti itu. Apakah bisa dicontoh? Tidak bisa. Apakah itu berarti akhlaknya mulia? Loh, gimana? Anjing aja nggak menggauli anak anjing. Anda dengar dulu ini, kalau ada yang dungu-dungu begini, turun dulu. Kalau nggak kuat mentalnya, Anda jangan naik di sini ya. Anak anjing itu nggak pernah digauli oleh kakek-kakek tua bandotan anjing. Karena insting dari anjing, ini baru insting nih, belum akal sehatnya anjing, itu masih punya moral lebih baik daripada Nabi Anda. Waduh. Nabi Anda menggauli anak kecil. Apakah terus saya dilarang mengatakan akhlak nabimu itu lebih baik dari anjing? Malu saya mengatakan. Terus Anda mengatakan Muhammad itu Al-Quran berjalan. Buset. Kalau saya bisa nunjukkan Muhammadmu lupa dengan Al-Quran, gimana? Quran berjalan. Ya, contohnya ya, kita buka ya. Kalau di dalam surah 87 ayat 6, nggak mungkin seorang rasul itu lupa dengan Al-Quran. Ternyata kawan-kawan, ketika kita bacakan di dalam Bukhari 2461, ini baru salah satunya ya, ada banyak. 2641, 5860, dan seterusnya, pokoknya banyak lah. Hadis-hadis yang membuktikan Muhammad itu pikun. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Ini saya bukakan datanya ya. Jadi supaya teman-teman ketawanya itu bisa kuat-kuat ya. Nih. Ya. Semoga sinyal saya nggak merah ya. Ya. Beo, diam dulu ya. Ini saya bukakan dalil nih. Oke, saya diam terus sini kok. Saya nggak ngomong. Ya. Ini ya. Ini lihat nih, ijma ulama sahih. Ini nggak ngarang ya.
Nanti kalau mau Al-Qur'annya bisa, ya asbabun nuzulnya bisa, itu Al-Baqarah 106, Muhammad Mupikun, ya. Ini Aisyah berkata nih di sini, Rasulullah SAW mendengar seorang pembaca Al-Quran di masjid, lalu beliau bersabda, semoga Allah merahmati orang itu. Sungguh dia telah mengingatkan aku tentang ayat ini, dan itu yang aku telah lupa dari surat ini dan surat itu. Surat di sini ya. Jadi udahlah Islam, bentar dulu dek, bentar dulu ya. Kenapa sih? Kenapa Islam ini? Kalian ini di sini kan cari kebenaran. Saya bukan cara. Aduh, ini sinyal saya merah lagi ya. Merah, kiamat merah. Tes. Saya langsung tanggapin aja kiamat boleh ya? Tes. Nah, ini udah balik lagi. Bentar, diam dulu. Belum selesai ya. Dicatat, Jadi, Bang. Saya percepat Bang. ya. Ya, dicatat, pintar kau udah ngingetin ya ke Baraka supaya dicatat. Lupa dihukumi pikun. Ya, jadi yang pertama, ketika Muhammad itu lupa dengan surat itu, maka dikatakan seorang yang lupa. Ya, orang lupa sekali aja udah dibilangnya pikun. Ya, kau baca surah Al-Baqarah 106 asbabun nuzulnya ketika Muhammad itu lupa dengan ayat, makanya dikatakan Allah naswal mansu, Allah menghapus hukum sebelumnya dan menggantikan hukum yang berikutnya. Itu asbabun nuzulnya bicara tentang Muhammad yang lupa. Ya, kau baca ya. Lalu ya bicara tentang standar akhlak ya, kau baca surah An-Nur ayat 24. Ayo ya adik-adik semua baca di paragraf yang kedua. Kira-kira dikatakan di paragraf kedua begini ya, saya bacakan ya. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, siapa yang memaksa mereka? Tuan-tuannya. Jadi sekali lagi saya bacakan, barang siapa memaksa mereka, sungguh Allah Maha Pengampun. Narasi pertama itu ditujukan kepada siapa yang memaksa mereka, yaitu para tuan. Lalu dikatakan Allah Maha Pengampun. Lalu di sini selanjutnya Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Yaitu siapa yang dipaksa? Budak-budaknya menjadi pelacur. Sederhananya dari narasi ini dikatakan Allahmu itu mengampuni tuan-tuan yang memaksa budaknya sebagai pelacur, dan lalu korbannya itu cuma disayangi oleh Allahmu. Ini konsep apa? Allahmu tak bermoral. Dengar dulu, masih belum selesai ya, belum selesai. Kita catat. Menjelaskan lama, saya mendengarkan. Sekarang saya baru baca 1, 2, 3, baru 3 dalil. Saya cuma bacakan doang, narasi saya pendek-pendek. Ya, narasi saya nggak panjang-panjang. Dari tadi saya ngomong karena dipotong terus. Ya. Saya nggak motong, Bu. Diam, kau tak turunkan kau, burung. Ya. Diam kau di bawah, ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kau jelaskan, jangan kau bilang moralnya Muhammad, moralnya Allahmu sendiri kau bahas di sini. Gimana konsepnya? Allahmu mengatakan tuan yang memaksa budaknya sebagai pelacur diampuni oleh Allahmu, lalu korbannya cuma dikusuk-kusuk kepalanya. Kasihan kau dek, jadi korbannya kakek tua kau dek, cuman begitu doang. Di mana otaknya Allahmu? Ya, kau baca di dalam hadis Muslim ya 3025 gitu ya. Coba saya kok lupa ya. Yang Allah tertawa-tawa ketika ini ya, ada 2 orang saling membunuh ya. Coba ya, saya kok lupa nomornya. Itu hadis Muslim itu ya 3025
Coba ya. Satu-satu deh Bang Ahmad, boleh di Nah, ini nih komentarnya. 3505 nih, 3505. Nih lihat ya, hadis Muslim 3505. Di sini dikatakan, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, namun keduanya masuk surga. Ini konsep apa? Kok mau bilang Muhammad itu akhlaknya baik, ketika Muhammad menggauli anak kecil, akhlaknya nggak bisa dicontoh. Bahkan saya puji jadi penjahat, ditangkap oleh hukum Indonesia, ditangkap yang melakukan seperti itu. Makanya saya nggak nyampe logika Anda Muhammad itu akhlaknya mulia apa. Muhammad menggoli pembantunya Maria Kipti di atas kasur Hafsah, itu di dalam surah At-Tahrim ayat 1-5, dan dihamili sampai melahirkan anak tanpa pernikahan. Gimana konsepnya? Ini akhlak yang baik. Muhammad ngembat anak menantunya yaitu Zainab, padahal saat itu masih jadi istri anak angkatnya sendiri. Lalu ketika Muhammad melihat tubuh seksi dari Zainab, akhirnya Muhammad itu jatuh hati, ya, sampai akhirnya anaknya itu harus menceraikan istrinya. Kemudian di dalam menjadi kepada kepelukannya Muhammad, tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi, di muka umat Islam itu sah pernikahan Muhammad. Nih saya tunjukkan dalilnya, saya nggak ngarang ya. Nih saya tunjukkan, ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya. Karena di dalam ayatnya sendiri, dan tidak ada satupun riwayat hadis, ya, dan ini ilmunya bersanad, ya. Ini ulama besar teman-teman, bisa cek juga di dalam tafsir-tafsir lainnya. Nih, Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang diisyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Ya Pak ya. Jadi saya tanya ke Anda, ketika seorang kawin tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi, apakah sah? Apakah dia tidak kumpul kebo? Ketika nabimu melakukan itu, kenapa kau katakan itu akhlaknya mulia? Ketika Muhammadmu melihat anak kecil, lalu Muhammadmu birahi, kenapa itu dikatakan mulia? Coba kau jelaskan standar mulianya Islam itu apa sih? Apakah standar mulianya Islam itu seperti Muhammad? Kalau seperti Muhammad, coba dong Anda contohkan, atau Anda kasih contoh siapa sih orang yang boleh meniru Muhammad di negeri ini? Atau di negeri mana yang mengikuti ajaran Muhammad ini sehingga bisa meniru itu semua? Ya, silakan. Oke, silakan Pak Oke, makasih. Barakat. Bagaimana tanggapan Siap. Bapak? Ini kalau dibahas kayaknya nyampe jam 8 pagi nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Artinya kalau Jadi kita harus ada tidur ya. data Saya juga bantahannya paling Bapak 15 boleh. menit lagi deh. Iya, Jadi silakan, belum Pak. Sebelum terlalu jauh nih Pak Max ya. Singkat-singkat Pak Max, sebelum terlalu aja. jauh ya Anda mau membantah kiamat sebelum terlalu jauh. Satu, Al-Kalam itu tidak menyebut nama Muhammad. Saya bingung. Kalau Anda bilang Anda tidak percaya kepada hadis, lalu Anda dapat Muhammad itu dari mana? Al-Kalam itu tidak Dulu nanti itu pernah nanti menyebut lah ya. nama Muhammad. Kita bahas dulu Ya. kiamat ya Bang. Oke. Iya, enggak. Siap. Itu dulu. Saya mau Iya fokus di nanti situ dulu ya. tenang Karena aja. tidak ada nama Ini penting Muhammad, soalnya lalu nih. tiba-tiba Anda Ini kan bisa kiamat. menggiring bahwa Al-Kalam ayat 4 itu Muhammad. Siap Bang Berarti Anda Duran. cherry Kita kan picky dong. sering kan. Kita ini dulu kiamat satu-satu ya. Oke ya. Oke, apa namanya? Sebentar. Tadi yang disampaikan sama kiamat ini kan cukup banyak menyinggung mengenai apa benar dan sesuai dengan realita apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala hulukin azim, ya kan? Dan sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat luhur, ya kan? Ini maknanya juga pakai kalau tidak salah dengan syigah mubalaghah, khuluq, ya kan? Artinya akhlak-akhlak kebaikan situ disebutkan. Nah, saya ingin paling tidak salah satu aja menanggapi dari yang tadi disampaikan yang sekian banyak. Contoh tentang
bahwa ada informasi mengenai pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Ini sering saya sampaikan, mungkin Bang Ginca sering juga mendengar ya, pernah mendengar. Bahwasanya disebutkan dalam kurang lebih ya, saya menemukan itu hampir 14 riwayat atau informasi dan berita yang disampaikan dalam kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari Muslim itu ada 4, ya kan, 3605, 4738, 4739, 4761. Dalam Muslim itu ada 3, 2547 nomornya ya, 2548, 2549. Dalam An-Nasai ada 3 juga, 3203, 3204, 3325. Dalam Abu Dawud nomornya 1811, 4285. Dalam Ibnu Majah itu ada 1 di nomor 1866 yang menjelaskan hampir sama isinya dan redaksinya, ada beda-beda sedikit saja tentang pernikahan Nabi kepada Siti Aisyah. Itu satu yang pertama, disampaikan secara ahad, bahkan mungkin ahadnya pun ahad yang minimalis. Karena hadis ahad itu biasanya paling tidak disampaikan lebih dari 2, kadang-kadang sampai 3 orang. Tapi dia tidak mutawatir, itu hampir disampaikan oleh banyak sahabat. Tapi ini hanya disampaikan oleh Hisham bin Urwah saja. Dan hadis ini banyak ditemukan ketika Hisham bin Urwah sudah berusia 60 tahun dan dia sudah posisinya berada di Kufah pada saat itu, di Irak. Kondisi beliau sudah di atas, bahkan ada yang bilang sampai 70 tahun. Itu satu, jadi tidak diwariatkan oleh banyak orang. Baik, hadis-hadis tadi sebenarnya ketika misalkan hadis yang dibacakan, hadis yang dibacakan kiamat tadi itu di mana Pak posisinya itu? Yang mana? Yang tadi tidak disebutkan hadisnya mengenai pernikahan siapa namanya? Nabi dengan